Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan praktek ya, praktek untuk menggunakan Wireshark dengan membandingkan traffic telnet dan SSH. Jadi kita akan mengcapture telnet dan SSH dengan menggunakan Wireshark ya, membandingkan ya apa yang kenapa telnet tidak aman, kenapa SSH lebih aman. Kita bandingkan dengan menggunakan Wireshark ini. Kita langsung saja, di skenario lainnya kebetulan ini adalah bahasa Inggris, saya sudah ada versi yang bahasa Indonesianya. Jadi Wireshark ini adalah penganalisis protokol jaringan yang akan melihat lalu lintas jaringan yang terjadi pada jaringan pada tingkat yang lebih kecil. Jadi kita akan menangkap paket data dan menyimpan untuk dianalisisnya secara offline. Nah, maka Wireshark ini mencakup banyak alat dan pemeriksaan mendalam terhadap ratusan protokol jaringan. Ya. Nah, di sini kita akan membandingkan menangkap lalu lintas pada web, kemudian lalu lintas pada telnet dan lalu lintas pada SSH. Nah, kebetulan saya sudah menginstal Ubuntu pada VMware dengan menggunakan VirtualBox. Langsung saja kita buka terminalnya. Kita buka terminal. Kita buka terminalnya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan Wireshark-nya, dan Wireshark-nya juga sudah terinstall. Kita masukkan. Oke. Nah, di Wireshark ini yang akan kita capture, kita akan pilih yang any, kemudian kita capture any ini, kita akan mulai mengcapture-nya. Start. Nah, di sini belum ada apa-apa, tidak ada lalu lintas jaringan yang ada. Kita buka dulu browser. Kita akan coba browser untuk melihat apakah bisa akan kelihatan lalu lintas di sini. Ketika kita membuka browser di Wireshark ini sudah kelihatan yang terjadi di sini. Kita akan mencoba mengakses di browser ini, mengakses ke aksesnya Cisco ya. Sudah masuk, kemudian kita lihat di Wireshark-nya. Jadi ada lalu lintasnya seperti ini ya. Oke, yang di browser kita close browsernya, maka dia akan berhenti mengcapture-nya ya. Nah, kita bisa analisis ini dengan menggunakan display filter yang akan kita analisis. Misalkan adalah HTTP ya. Nah, ya, jadi di sini kita akan lihat ada di sini capture-annya. Ya, kita juga bisa menambahkan lebih detailnya lagi paket apa yang akan kita capture nantinya. Oke, itu adalah untuk browser. Ini adalah untuk browser. Oke, kemudian di sini, nah di sini itu kalau kita lihat ini ada nomor itu adalah jumlah paket dalam urutan data, dalam urutan numerik. Kemudian ada waktu, ya, itu adalah stempel waktu yang digunakan ketika kita mengakses. Kemudian ada source, itu adalah sumber paket. Kemudian destination itu adalah tujuan ya,
alamat IP tujuannya, kemudian ada protokol juga yang digunakan, ya, kemudian ada panjang length, ini adalah jumlah byte, ya, jumlah byte, kemudian ada info di sini, ada infonya di sini. Nah, itu adalah mengenai tentang ini. Nah, di sini ada detailnya di Wireshark ini, ya, buka ya, detailnya dan sebagainya. Nah, ini detailnya ya, kita bisa buka di sini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan tangkap dan capture lalu lintas dengan menggunakan telnet. Oke, kita buka lagi di terminal, kita akan mencoba lalu lintas dengan menggunakan telnet. Kita secara localhost saja, localhost. Kita diminta memasukkan login. Ini adalah Cisco, kemudian passwordnya adalah password. Kita sudah masuk dan kita lihat di Wireshark, buka di Wiresharknya, ya. Kita akan capture di sini filternya dengan menggunakan tadi itu adalah telnet untuk protokolnya. Oke, telnet. Nah, ini telnet sudah ada, sudah masuk. Kemudian kita di display filter di sini kita akan memfilter dengan menggunakan string, dan di sini kita akan coba untuk mencari kata login karena tadi di telnet itu menggunakan login. Ya. Kita find. Nah, kelihatan ini adalah paket ketika login, ya, kita tercapture. Kalau kita arahkan ke lanjutannya lagi, ya, nah itu akan keluar telnet data. Data ini adalah user yang digunakan. Ini adalah yang pertama C, kita lanjut lagi, ini adalah I, kemudian lanjut lagi, ini adalah S, ya, ini akan ada double nantinya, ya, C lagi, kemudian O. Nah, kalau kita perhatikan, nah, tadi akan terdapat huruf atau kata berdasarkan huruf yang tadi, ya, terbentuk adalah Cisco, di mana Cisco itu adalah username dari itu sendiri, username dari ketika kita melakukan telnet. Ini lupa saya stop dulu, kita keluar. Ya. Kita udah keluar, kemudian di Wiresharknya kita stop dulu biar kelihatan. Ya. Nah, ini find lagi, ulangi lagi. Ini adalah login. Nah, ini waktunya, stem waktunya akan kelihatan kapan kita login, jam berapa login, ya. IP-nya karena kita menggunakan localhost, maka slotnya adalah ini 127.0.0.1 dan destination-nya adalah ini 127.0.0.1. Kita ini adalah data alas login ya. Ini adalah paketnya, ya. Ini September jam sekian, ya, dari IP-nya sekian akan kelihatan. Nah, kita lanjut lagi. Ketika login, yang terjadi adalah tadi ya, Cisco. Oh, tadi exit keluar. Kita find dulu deh, ulangi lagi dari awal. Nah, ini login. Nah, ini C. Passwordnya juga akan kelihatan. Ya, ini datanya. Dan ketika kita mau, nah ini data passwordnya, ya, passwordnya ketika tadi meminta di sini adalah memasukkan password, ya, memasukkan password. Nah, di sini ketika diminta masukkan password akan kelihatan ya, yang keluar datanya P, kemudian A, kemudian S,
kemudian S lagi, kemudian W lagi, kemudian O lagi, R lagi, dan D. Nah, itu akan kelihatan passwordnya. Itu yang kalau tidak terenkripsi. Ya, ini ketika kita keluar. Jadi di workshop ini menggunakan capture. Nah, kita bandingkan dengan menggunakan SSH. Ya, bandingkan dengan menggunakan SSH. Ini kita jalankan dulu. Kita jalankan dulu. Kita hapus ini. Ini belum ada apa-apa. Kita akan menggunakan SSH secara localhost. SSH localhost. Nah, kita sudah masuk SSH-nya, ya. Kemudian kita exit, keluar, sudah logout dari SSH. Kemudian kita ke workshop. Kita coba dulu dengan menggunakan IP, ya. IP lokalnya ini tadi berapa? If 10.0.2.15 kita gunakan SSH dengan menggunakan IP itu 10.0.2.15. Oke, ada nggak? Bisa. Capture from any, harusnya tercapture. Nah, di sini tidak tercapture, ya. Mungkin itu sajalah. Karena tadi saya sudah pernah mencoba login, jadi mungkin sudah tidak tercapture, ya. Tapi saya tadi coba login, di sini sudah ada yang tercapture itu SSH. Ini menggunakan telnet, ya. Ini hasil capture-annya. Nah, ini menggunakan SSH, ya. Ini menggunakan SSH. Kemudian saya masuk, dan ini adalah hasil capture-annya, ya. Ketika ini ada menggunakan SSH, ya, telnet SSH, dan di datanya tidak ada. Ini SSH versionnya encryption, jadi username dan passwordnya passwordnya itu adalah dia terenkripsi seperti ini, tidak kelihatan seperti telnet. Maka kalau kita membandingkan mana yang lebih aman daripada telnet dan SSH, maka lebih amannya itu adalah menggunakan SSH, karena SSH terenkripsi. Kalau telnet tidak terenkripsi, seperti halnya tadi itu bisa kelihatan kalau ada yang meng-capture. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.